Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sudah diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu. Tapi mengapa ya hingga hari ini keasliannya tetap terjaga? Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Olivia Inansari dengan NIM 2516040048. Di video kali ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk mengetahui bagaimana perkembangan ulumul Al-Quran dari masa ke masa. Yuk kita bahas bagaimana para ulama dari berbagai generasi berperan besar dalam menjaga, memahami, dan mengembangkan ilmu-ilmu Al-Quran hingga seperti yang kita kenal sekarang. Let's go! Perkembangan ulum Al-Quran dimulai pada sejak masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap sesuai dengan kondisi dan peristiwa yang dialami umat Islam pada saat itu. Rasulullah SAW berperan langsung sebagai penerima wahyu, penyampai wahyu, sekaligus penafsir pertama Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran pada masa ini belum dibukukan, namun sudah dipraktikkan secara nyata, seperti asbabun nuzul, yakni sebab-sebab turunnya ayat, Makiyah dan Madaniyah berdasarkan tempat turunnya ayat, serta pemahaman awal tentang nasikh dan mansukh. Dengan kata lain, pada masa Rasulullah, ulum Al-Quran masih bersifat lisan, praktis, dan langsung. Setelah Rasulullah wafat, tanggung jawab menjaga Al-Quran dilanjutkan oleh para sahabat. Perkembangan pada para sahabat ini yang pertama ialah pengumpulan mushaf Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan standarisasi mushaf Utsmani pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Para sahabat juga mulai menafsirkan ayat berdasarkan pemahaman mereka, meriwayatkan tafsir dari Rasulullah, dan menjaga perbedaan qiraat agar tidak menimbulkan perpecahan. Pada fase ini, ulum Al-Quran mulai menguat secara metodologis, meskipun belum menjaga disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Lalu kita memasuki pada masa Tabi'in dan periode klasik pada abad 2-5 Hijriah. Ulum Al-Quran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masa inilah ilmu tafsir mulai ditulis secara sistematis. Ulum Al-Quran berkembang menjadi cabang ilmu tersendiri. Beberapa ilmu yang berkembang pesat antara lain ilmu tafsir, ilmu qiraat, gharib Al-Quran, ijaz Al-Quran, dan ilmu munasabah ayat. Tokoh-tokoh penting pada masa ini antara lain, yang pertama, Imam At-Tabari. Yang kedua, Az-Zarkashi dengan kitabnya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran dan As-Suyuti dengan kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Masa ini bisa disebut sebagai fondasi akademik Al-Quran yang masih dijadikan rujukan hingga sampai saat ini. Lalu, pada masa modern, ulum Al-Quran menghadapi tantangan baru seperti kolonialisme, orientalisme barat, dan juga kritik terhadap keotentikan Al-Quran. Sebagai respons, para ulama mulai mengembangkan pendekatan baru seperti tafsir tematik, pendekatan sosial dan kontekstual, serta kajian Al-Quran yang relevan dengan persoalan umat. Tokoh-tokoh penting pada masa ini ialah ada Muhammad Abduh, ada Rashid Ridha. Di Indonesia ada Profesor Quraish Shihab. Ulum Al-Quran pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai ilmu teoritis, tetapi juga sebagai alat untuk menjawab tantangan zaman. Pada era digital saat ini, ulum Al-Quran memasuki era digital. Al-Quran dan kitab-kitab tafsir dapat diakses melalui aplikasi digital, website, dan media sosial. Perkembangan ini membuka peluang besar, namun juga tantangan serius, seperti penyebaran tafsir tanpa dasar ilmiah, potongan ayat tanpa konteks, dan berbagai banyak hoaks tentang keagamaan. Oleh karena itu, ulum Al-Quran di era kontemporer menuntut pemahaman yang sangat kritis, metodologi yang benar, serta tanggung jawab ilmiah dalam menafsirkan Al-Quran.
Melalui ulum Al-Quran, kita belajar bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci untuk dibaca, tetapi pedoman hidup yang harus dipahami. Sebagai generasi muda, marilah kita mendekat kepada Al-Quran dengan ilmu, adat, dan juga kesadaran agar Al-Quran benar-benar hidup dalam kehidupan dan menjawab tantangan zaman. Cukup sekian dari saya, semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa diamalkan dalam kehidupan kita